Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu dan Usahaku yang kali ini kembali bersiaran secara langsung dari Pondok Pesantren Darus Sa'adah 2 Parung Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan kali ini guru-guru yang telah hadir bersama kita alhamdulillah Kiai Haji Sumaron Syafi'i dan Ustadz Ahmad Khan akan membahas satu tema yang tentu saja baru saja terjadi di hadapan kita, itu berkaitan dengan sikap anarkis. Sikap anarkis adalah tentu saja mampu menjauhkan diri kita daripada kemuliaan. Bagaimanakah penjelasannya? Ikuti Damen Usahaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim,
iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, segenap santriawan santriawati Pondok Pesantren Darus Saadah 2 Parung Bogor yang insya Allah selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para guru Kiai Haji Syumarna Syafi'i, juga Ustadz Agung Mata'anallah bituli hayatihi ma'amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Rasulullah, asaumu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal kital fa idza kana saumu ahadikum fala yarfus wala yaskhaf. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya puasa itu adalah perisai dari siksa api neraka, sebagaimana perisainya seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang sedang berpuasa, kata Rasulullah, maka jangan ada di antara mereka saat berpuasa tetapi mereka berucap ucapan yang kotor, apalagi melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kalau kita perhatikan dari hadis ini, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk menjaga ibadah puasa kita, jangan sampai kita rusak dan kita kotori dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain, terlebih lagi dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita dari sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nasail Ibad yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha wa kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa yang dilakukannya dikarenakan kesombongan diri seseorang, maka ketahuilah kemaksiatan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan Nabi Allah Adam alaihissalam, akan tetapi dia menolak, dia menyombongkan dirinya, maka dengan kesombongan itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemaksiatan yang diawali dengan kesombongan tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kemaksiatan yang diawali dari syahwat, maka niscaya kemaksiatan itu mungkin ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan bagaimana kejadian peristiwa kemaksiatan yang dilakukan oleh putra Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu Qabil ketika membunuh Habil saudaranya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah, watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haq fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Di dalam ayat ini diceritakan cerita yang sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan keduanya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kedua-duanya berkurban di jalan Allah, tetapi salah satu kurban diterima oleh Allah dan yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya timbullah iri, dengki dan hasud di dalam hatinya Habil, sehingga tidak ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya Habil dinikahi dengan saudara perempuannya yang cantik, akan tetapi Qabil tidak menerima hal tersebut, sehingga dia berkata, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Tetapi apa jawabannya Habil? Dia katakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal ibadah seseorang dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka jangan kotori ibadah puasa kita dengan segala hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di zaman sekarang kalau kita perhatikan, banyak orang-orang yang ketika beribadah puasa Ramadan, mereka berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa yang mereka lakukan. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min shaimin laisa alaihi min siyamihi ilal ju' wal atas.
Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, dia hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Karena puasanya cuma sekedar menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, seperti minum, makan, jima, dan hal-hal yang lainnya. Akan tetapi tidak menjaga dirinya di saat dia berpuasa dari semua perkara yang bisa menghilangkan pahala puasanya. Di dalam satu buah hadis, wa in kana dhaifan walakin hasanal makna. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yufatirna bihi shaim. Ada 5 perkara yang apabila dikerjakan oleh seseorang yang sedang berpuasa, maka 5 perkara ini kalau dikerjakan salah satunya saja bisa menghilangkan pahala puasanya. Sehingga orang yang puasa menjadi orang yang sia-sia, sehingga secara syariatnya dia berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Ibarat orang yang kerja capek-capean tapi nggak dapat gajinya, maka ini orang yang rugi. Apa 5 perkara ini? Kata Rasulullah, yang pertama al-kadzibu, yaitu berdusta. Orang yang berdusta, yang berbicara bohong, maka dengan ucapan dustanya yang dia ucapkan di saat dia sedang berpuasa Ramadan, maka ini bisa menggigis pahala puasanya, bisa menghabiskan pahala puasanya, bisa menghilangkan pahala puasanya dengan kedustaan yang dilakukan olehnya. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW juga sudah mengingatkan, siapa orang yang suka berdusta, maka dia akan berbuat dusta yang berikutnya. Setelah dia sering melakukan kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat dia sebagai seorang pendusta. Maka orang tidak akan ada yang percaya dengannya. Dan orang yang berdusta, maka dia termasuk orang yang munafik. Dan orang yang munafik Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang yang munafik tempatnya di dasar keraknya neraka jahanam. Maka dusta ini bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, kata Rasulullah, yang bisa menghilangkan pahala puasa kita adalah al-ghibah, yaitu membicarakan aib keburukan orang lain. Suka menceritakan aib keburukan orang di saat sedang berpuasa, maka ini bisa menghilangkan pahala puasa kita. Dan banyak tanpa kita sadari, siapapun di antara kita di saat menunggu masuknya waktu maghrib buka puasa, banyak di antara kita yang suka membicarakan aib-aib keburukan orang lain. Hati-hati, ini bisa membuat pahala puasa kita habis dan sirna. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, al-ghibah asyadu minazina. Perbuatan gibah, membicarakan aib orang itu lebih dahsyat daripada perzinahan. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa lebih dahsyat? Karena orang yang dia berzina, ketika dia bertobat kepada Allah taubatan nasuha, Allah terima taubatnya. Tapi orang yang dia bergibah, maka niscaya kalau belum dapat ridho dan maaf dari orang yang dia bicarakan keburukannya, maka enggak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wan namimah, mengadu domba, ini menghilangkan pahala puasa. Yang keempat, wa yaminul ghamus, sumpah palsu. Dan yang kelima, wa nadharu bisyahwat, memandang sesuatu dengan syahwat. Maka jaga diri kita di saat sedang berpuasa dari perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa kita, terlebih lagi daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, satu hal yang patut kita perhatikan bahwa ibadah saum adalah ibadah yang mampu untuk melihat kualitas diri kita, siapa diri kita sesungguhnya. Bukankah sudah jelas bahwa ketika bulan suci Ramadan setan dibelenggu, tapi ketika kita muncul sifat watak setan yang ada dalam diri kita, jangan-jangan kita telah menjadi bagian dari mereka. Nah, lantas bagaimanakah syariat Islam memandang tentang anarkisme? Insya Allah Kiai Sumarno akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.